Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Heri. Saya akan menjelaskan pushdown automata atau PDA. Pushdown automata atau PDA merupakan mesin automata dari bahasa bebas konteks. PDA digambarkan sebagai tempat penyimpanan yang tidak terbatas berupa stack atau kumpulan. Stack ialah kumpulan dari elemen-elemen sejenis dengan sifat penambahan elemen dan pengambilan elemen melalui suatu tempat yang disebut top of stack atau puncak stack. Prinsip pada stack adalah LIFO. Pengambilan elemen dari stack dinyatakan dengan operasi pop, sedangkan memasukkan elemen ke dalam stack dengan operasi push. Di sini terdapat contoh stack itu di mana ada A, D, dan E. Yaitu top stacknya yaitu A. Nah, jika dilakukan operasi pop, menjadi top stack karena A diambil, yaitu pop atau pop. Nah, jika dilakukan operasi push atau B, maka kondisi stack akan menjadi B di atas D, yaitu di sini B dimasukkan menjadi top stack karena dimasukkan elemen B. Nah, di sini terdapat definisi PDA adalah pasangan 7 tuple, yaitu di mana Q himpunan hingga state, epsilon alfabet input, R alfabet simbol stack, Q0 state awal, Z simbol awal stack, F himpunan state penerima, dan fungsi transisi. Nah, di sini ada contoh soal PDA deterministik, PDA M, sama dengan Q epsilon R Q0, Z0, F. Nah, di sini bisa dilihat contoh soalnya. Di sini ada sebuah tabel, yaitu dari state awal atau Q0 sampai Q1. Itu di sini ada dari 1 sampai 12. Nah, ini dapat ditulis Q0 AZ0 sama dengan Q0 AZ0. Nah, mesin dengan konfigurasi state Q0 dan top stack Z membaca input A. Konfigurasi menjadi state Q0 push A ke stack A. A menjadi top stack. Dimana di sini Q0, A, Z0, Q0. Nah, A ada di depan Z. Kemudian nomor 2 yaitu Q0, B, Z, Z0. Hasilnya yaitu Q0, B, Z0. B di depan Z. Nah, kondisi ketiga yaitu Q0. State awal Q0, input A, dan top stacknya A. Q0, hasilnya yaitu Q0, AA. Dan nomor 4 yaitu state Q0, input B, top stack A, Q0, hasilnya yaitu Q0, BA. Input dan top stack. Nah, kemudian nomor 5 Q0 A, inputnya A, top stack B, hasilnya yaitu Q0 A, B. Nomor 6 state awal yaitu Q0, input B, top stack B, hasilnya itu Q0 BB. Nomor 7 state awal yaitu Q0, input C, top stack Z0, hasilnya yaitu Q1 berubah Q1 Z0. Nah, nomor 8 Q0, input C dan top stack A, yaitu Q1 A hasilnya. Dan nomor 9 state awalnya Q0, input C dan top stacknya B, hasilnya Q1 B. Yaitu yang diambil awalnya aja. Ketika ini top stacknya A, berarti hasilnya Q1 A. Dan top stacknya B, hasilnya Q1 B. Nah, dan ketika pada saat nomor 10 yaitu awalnya Q1, inputnya A dan top stacknya A.
Q1 hasilnya yaitu Q1 epsilon. Dan nomor 11 yaitu state awalnya Q1, input B, top stack B. Q1 hasilnya Q1 epsilon. Nah, terakhir nomor 12 state awal Q1, input epsilon, dan top stacknya Z0. Q2 berubah dari Q1 menjadi Q2, yaitu hasilnya Q2 Z0. Ini yang baca. Nah, dapat ditulis Q1 A, A sama dengan Q1 epsilon. Yaitu di sini kan ada Q1 epsilon. Nah, di sini juga bisa ditulis Q1, A, A. Atau bisa juga ditulis seperti ini, Q1, epsilon. Nah, mesin dengan konfigurasi di atas yaitu atau di tabel ini, state Q1 dan state A membaca input A. Konfigurasi menjadi state Q1, A di pop. Nah, elemen di bawah A menjadi top stack. Nah, sebagai contoh, perhatikan bahwa fungsi transisi nomor 1 dapat dinyatakan sebagai Q0, A, Z0 sama dengan Q0, A, Z0. Pada tabel transisi tersebut terlihat bahwa pada state Q0, PDA akan melakukan push jika mendapat input A atau B, dan melakukan transisi state ke state Q1 jika mendapat input C. Pada state Q1, PDA akan melakukan pop. Nah, berikut ini pengenalan dua string oleh PDA. PDA di atas yaitu ini. Nah, di sini terdapat input A, B, C, BA, Q0, A, B, C, BA, Z0. Nah, di sini ada kondisi nomor 1, yaitu Q0, B, C, BA, A. Nah, di sini A yang tadinya di sini pindah ke depan Z, sebelum Z. Kemudian langkah kedua yaitu Q0, CBA, BAZ. Nah, di sini ada state keempat atau nomor keempat yaitu B pindah ke sebelum A, yaitu hasilnya BAZ0. Dan kemudian Q1 BA, BAZ0. Nah, di sini ada langkah nomor 9, yaitu ini. Input C, B, dan hasilnya B. Ini ya. Nah, kemudian Q1 A, tadi kan B udah masuk ke sini. Nah, kemudian Q1, A, Z0. Di sini ada langkah nomor ke-11, yaitu ini Q0, BB, Q1, epsilon hasilnya. Epsilon. Nah, di sini Q1 sama dengan hasil dari ini kan A, Q1, epsilon, Z0. Itu langkah ke-10. Seperti ini ada input A dan top stacknya A, hasilnya itu Q1, epsilon. Nah, kemudian dari Q1, epsilon, Z0, langkah selanjutnya yaitu hasilnya Q2, epsilon, Z0. Atau ini dari proses nomor 12. Nah, di mana string oleh PDA ini yaitu diterima atau accepted. Yaitu hasil akhirnya yaitu ini. Ada input epsilon, top stacknya Z0, dan hasilnya Q2 Z0. Q2 Z0. Nah, ini merupakan contoh satu yang dimana string oleh PDA ini di accepted atau diterima. Nah, kemudian
Di sini ada contoh ACB, Q0, ACB, Z0. Nah, kemudian ini langkah-langkahnya yaitu Q0, CBA pindah ke sebelum Z0. Nah, ini langkah ke nomor 1. Nah, hasilnya yaitu menjadi Q1, B, B, C tadi hilang. Ini yaitu urutan nomor 9. Nah, dan ini langkah selanjutnya itu tidak bisa dilanjutkan, atau ini bisa dibilang ditolak. Nah, kemudian ditolak atau rejected. Nah, kemudian ada contoh lagi yaitu AB bagi Q0, AB, Z0. Hasilnya yaitu Q0, B, A, Z0. A pindah sebelum Z. Nah, A di sini pindah ke sini. Nah, dia B sendirian di sini. Kemudian ini merupakan cara nomor 1 dari tabel ini. Ya, ini dari tabel ini. Cara nomor 1. Dan kemudian hasilnya Q0, epsilon, B, A, Z, 0. Nah, di sini masih ada B sama A. Nah, di sini juga Z-nya masih 0. Ini termasuk langkah cara nomor 4 dari tabel ini. Yaitu ini, ada input B, top stack-nya A, Q0, BA. Nah, string PDA ini ditolak atau rejected. Nah, kemudian penerimaan dan penolakan, accepted dan rejected, 3 string di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Nah, string A, B, C, BA diterima karena tracing sampai di state penerimaan Q2. Jadi sampai tracing sampai nomor 12. Dan string ABCA, ABCBA selesai dibaca. String yang belum dibaca adalah epsilon. Nah, kedua, string ACB. Nah, ditolak karena konfigurasi akhir yaitu Q1, B, A, Z0. Sedangkan fungsi transisi yaitu Q1, B, A tidak terdefinisi. Nah, kemudian pada nomor 3 yaitu string AB ditolak karena konfigurasi akhir yaitu Q0, epsilon, BA, Z0. Sedangkan fungsi transisi Q0, epsilon, B tidak terdefinisi. Nah, di sini ilustrasi graf fungsi transisi PDA di atas ditunjukkan melalui gambar berikut. Nah, di sini ada start awal ya. Start awal yaitu dari Q0 menuju Q1 dan Q2 state akhir. Nah, pada A yaitu Z0 atau AZ0, dia kembali ke Q0. Nah, kemudian ini ada B Z0 atau BZ0, dia kembali lagi juga ke Q0, dan ada A atau AA kembali lagi ke 0. Nah, di sini ada B atau AB balik lagi ke Q0. Ada lagi ini B A atau BA. Nah, terakhir yaitu yang kembali lagi ke Q0 yaitu B/BB. Nah, kemudian di sini ada C. C yaitu A dan BB, kemudian Z0 atau Z0. Dia menuju ke state Q1. Nah, yang kembali lagi ke Q1 yaitu A/epsilon dan B/epsilon. Nah, yang menuju ke Q2 yaitu epsilon, Z0 atau Z0. Nah, kemudian tadi membahas tentang PDA deterministik. Nah, kemudian ini push down automata non deterministik. Nah, PDA M key epsilon R, Q0, Z0.
Nah, F pengenal palindrom L. Nah, mempunyai komponen tupel berikut, yaitu Q, Q0, Q1, Q2. F sama dengan Q2. Epsilon sama dengan AB, R sama dengan AB, Z0, dan fungsi transisi terdefinisi melalui tabel berikut yang ada di bawah ini ya. Dari nomor 1 sampai nomor 12 atau state 1 sampai state 12. Nah, di sini ada Q0, A, Z0, Q0. Nah, dia A ada di belakang Z, di depan Z. Hasilnya ini itu koma Q1, koma Z0. Nah, sampai input A, input B, A, yaitu BA, dan di sininya hasilnya Q1, A. Nah, kemudian di sini kan nomor state 34, yaitu nomor 34 state Q0 dan inputnya A dan B, input A, B, dan ini top stack-nya A. Nah, ketika ini inputnya A dan top stack-nya A, maka di sini dimasukkan hasilnya itu Q0 AA, masukkan di sini. Dan hasilnya itu Q1A, yang dibaca itu yaitu top stack-nya saja. Dan pada nomor 4 yaitu state Q0, di sini ada input B dan top stack A. Q0, BA. Input B dan top stack A. Hasilnya itu Q0 BA. Dan koma Q1, A, yaitu di sini koma A ya, top stack. Kemudian nomor 5 dan 6 ada input A dan top stack B, dan nomor 6 input B, top stack B. Nah, di sini ada Q0 AB, Q1B, yang dibaca adalah top stack di hasil ini. Nah, di sini juga sama, input B, top stack B, dan hasilnya di sini Q1, B. Nah, nomor 7 Z0, state Q0, epsilon Z0, Q1, hasilnya Q1, Z0, top stack-nya kan. Nah, kemudian nomor 8 atau state ke-8 yaitu Q0, state-nya Q0, epsilon A, Q1, hasilnya Q1, A. Dan Q0, epsilon B, Q1, B. Dan ini jika ada input dan top stack-nya A, yaitu hasilnya menjadi Q1 epsilon. Q1 epsilon. Dan Q1 input B, top stack-nya B, Q1 hasilnya itu Q1 epsilon. Dan ketika state dan pada akhirnya pada state 12 atau nomor 12 state-nya Q1, inputnya epsilon, dan top stack-nya yaitu Z0. Z0 hasilnya itu Q2 epsilon. Nah, pada tabel transisi tersebut terlihat bahwa pada state Q0 PDA akan melakukan push jika mendapat input A atau B dan melakukan transisi state ke state Q1 jika mendapat input epsilon. Nah, pada state Q1 PDA akan melakukan pop. Kedua contoh di atas menunjukkan bahwa PDA dapat menyatakan sebagai mesin push pop. Berikut ini pengenalan string BAAB oleh PDA di atas. PDA ini ya. Nah, kemudian ini contoh soalnya itu Q0 BAAB, Z0. Q0 AAB. B-nya pindah ke sini ya, Z0. Nah, ini 2 kiri. Sini ya, nomor 2 kiri. Q1 Z0. Nah, kemudian ada Q0. Kemudian Q0 AB. Nah, di sini AB yang tadi pindah ke sini. B tadi kan di sini BAAB kan. B di sini pindah ke sini dan A yang di depan A ini pindah ke sini jadi AB. B yang ada di depan ditaruh di belakang. Jadi AB Z0. Nah, ini merupakan state dari nomor 5
5 kiri itu nih Q1B. Ada input A dan top stacknya B. Input A, top stacknya B kan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu menjadi Q1B A B Z0. Itu ini ada di langkah yang nomor ketiga kanan. Ketiga kanan. Nah, ini Q1, A. Nah, nih ya. Nah, kemudian hasilnya Q1, B, BZ0. Ini terdapat di nomor 11. Ini Q1 BB, hasilnya Q1 epsilon. Q1 epsilon. Ini BB, nah hasilnya nanti Q1 epsilon Z0. Q1 epsilon. Kembali ke 10. Nomor 10. Dan langkah akhir dari Q1 epsilon Z0 menjadi Q2 epsilon Z0. Yaitu pada langkah ke-12. Q1 epsilon Z0. Hasilnya Q2 epsilon. Nah, dari Q1 epsilon Z0 menjadi Q2 epsilon Z0. Yaitu dari langkah nomor 12. Nah, berarti ini string BAAB oleh PDA ini diterima atau accepted. Nah, kemudian ini contoh nomor 2 itu ada Q0, BAABZ0. Hasilnya Q1 BAABZ0, 2 kanan. Nah, ini ditolak atau rejected. Nah, contoh nomor 3 itu Q0 BAABZ0. Hasilnya itu Q0 AABZ0, kiri. Nah, 2 ini masih kayak tadi ya. Langkah nomor 2. Langkah nomor 2. Nah, kemudian AB, BA, pindah A, B yang di depan tadi ada di depan Z. Nah, yang di belakang B yaitu ada di sekarang pindah ke di depan B. 5 kiri. Nah, ini yaitu langkah nomor 5 sebelah kirinya. Kemudian di sini ada langkah menjadi Q0 B AAB. Nah, 3 kiri. Kemudian hasil selanjutnya itu Q1 B AAB Z0, 4. Nah, di sini langkah-langkahnya yaitu salah atau ditolak atau rejected ya. Nah, contoh rejected yang keempat yaitu Q0 BAAB Z0, Q0 hasilnya itu Q0 AA BZ0 2 dan kemudian menjadi Q0 AB ABZ0 dari nomor 5 kiri, kemudian Q0 B AABZ0 3 kiri, Q0 epsilon B AABZ0 4 kiri, dan kemudian hasilnya epsilon B AABZ0 9. Nah, ini dari langkah nomor 9 ya. Nah, di sini langkah-langkahnya masih ditolak atau rejected. Nah, dari penjelasan di atas, kesimpulannya adalah pushdown automata atau PDA merupakan mesin otomata dari bahasa bebas konteks. PDA digambarkan sebagai tempat penyimpanan yang tidak terbatas berupa stack atau tumpukan. Stack merupakan kumpulan dari elemen-elemen sejenis dengan sifat penambahan elemen dan pengambilan elemen melalui suatu tempat yang disebut top of stack atau puncak stack. Pengambilan elemen dari stack dinyatakan dengan operasi pop, sedangkan memasukkan elemen ke dalam stack dengan posisi push. Sekian penjelasan pushdown automata PDA oleh saya Guseri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tugas presentasi ini diajukan untuk memenuhi tugas presentasi mata kuliah Pusdan Automata. Terima kasih.